Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai gangguan kecemasan. Bersama saya, psikolog klinis anak Elisha Lia. Kecemasan sebenarnya adalah salah satu emosi yang wajar atau umum sekali terjadi pada manusia gitu. Ketika kita merasa cemas, itu adalah sebenarnya hal yang baik karena dengan begitu kita bisa berwaspada terhadap sebuah situasi yang mungkin akan membahayakan kita. Namun, kecemasan itu akan menjadi disorder atau menjadi abnormal ketika kecemasan itu terjadi secara persistens dan juga terjadi secara berlebihan. Ada beberapa klasifikasi gangguan kecemasan menurut DSM-5. Namun kali ini kita akan membahasnya 4 gangguan saja. Yang pertama itu adalah separation anxiety disorder, ada fobia, ada gangguan panik, dan juga generalized anxiety disorder. Separation anxiety disorder itu sebenarnya adalah kecemasan yang muncul karena adanya ketakutan akan berpisah dengan significant others. Nah, ini tuh sebenarnya umum banget terjadi atau normal jika terjadi di usia kurang dari 3 tahun. Karena di usia kurang dari 3 tahun, anak-anak mengalami tahapan trust versus mistrust, di mana dia itu merasa kalau dunia itu belum aman. Sehingga ketika berpisah dengan significant others-nya, biasanya di sini orang tua, mereka merasa cemas yang berlebihan, ada sensory arousal sehingga muncul tantrum ketika berpisah dengan orang tuanya. Nah, ini kalau terjadinya di bawah usia 3 tahun itu bisa dikatakan wajar karena bagian dari perkembangan manusia. Nah, tapi kalau misalnya usia prasekolah, usia sekolah, bahkan dewasa mengalami separation anxiety, nah itu yang perlu kita hati-hati karena berarti separation anxiety yang dialami sudah termasuk ke dalam gangguan. Separation anxiety dianggap gangguan ketika bentuk kecemasannya itu berat dan berkepanjangan. Jadi secara terus-menerus terjadi. Nah, itu bisa dikatakan disorder. Lalu mengganggu saat beraktivitas, baik itu bersekolah atau ketika dewasa, ketika bekerja, berkuliah gitu. Dan melibatkan adanya serangan panik ketika terjadi perpisahan dengan significant others-nya. Separation anxiety disorder itu ternyata juga muncul nih pada orang dewasa. Biasanya munculnya pada orang dewasa itu dalam bentuk hubungan yang insecure gitu. Jadi ketika dia memiliki hubungan dengan seseorang, intimate relationship biasanya pada umumnya, tapi bisa juga hubungan yang lain. Nah, ketika ada intimate relationship dengan orang lain atau dengan pasangan, nah orang yang mengalami separation anxiety disorder akan cenderung merasa cemas, panic attack, dan menjalin hubungan yang cukup insecure atau sangat insecure dengan pasangannya. Takut jika pasangannya jauh, terus ketika harus berpisah itu juga memunculkan emosi-emosi yang konsisten muncul dan itu adalah emosi yang berlebihan. Pasien atau klien dengan separation anxiety disorder biasanya ditreatment dengan 3 metode. Di antaranya itu adalah CBT, teraplay, atau family therapy. Treatment dengan CBT ini adalah cognitive behavior therapy. Berarti yang ditreatment adalah kognitifnya dan behaviornya. Di mana treatment CBT ini itu membantu pasien atau klien untuk melepaskan irrational belief-nya. Jadi ada pemikiran-pemikiran irasional seperti ketika jauh dengan significant others-nya maka itu adalah hal yang sangat berat dan sangat menyiksa. Nah, hal-hal tersebut itu ditreatment dengan cognitive behavior therapy. Jadi irrational belief-nya dicoba dihilangkan dengan counseling dan dengan pendekatan CBT. Menghilangkan irrational belief tersebut, maka behavior dari si
pasien atau klien dengan anxiety tersebut akan perlahan-lahan juga menghilang gitu, karena mereka sudah bisa paham kalau sebuah perpisahan itu wajar terjadi, memang akan berat, memang memunculkan emosi cemas, namun kecemasannya itu bisa diekspresikan dengan lebih responsif. Lalu teraplay ini biasanya memang dilakukan untuk anak-anak, karena teraplay adalah bagian dari play therapy, di mana di teraplay ini dikhususkan kepada untuk membangun attachment yang secure antara orang tua dan anak gitu. Dengan membangun attachment yang secure ini, anak-anak yang memiliki anxiety atau separation anxiety disorder diharapkan dapat merasa lebih secure ketika harus berpisah dengan orang tuanya, karena hubungan dengan orang tuanya sudah lebih dipererat lagi nih, trust-nya ada nih, sehingga ketika jauh mereka tidak akan merasa insecure gitu. Nah, family therapy juga bentuknya banyak. Inti dari family therapy ini untuk mentreatment separation anxiety disorder adalah merekatkan hubungan antara orang tua dan juga anak, sehingga menimbulkan kepercayaan, menimbulkan juga attachment yang positif, hubungan yang positif, sehingga anak tidak merasa cemas yang berlebihan ketika harus berpisah dengan orang tuanya. Separation anxiety disorder biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya itu adalah stres yang dialami sebelumnya atau kehilangan yang berujung pada perpisahan. Jadi memang pernah mengalami kehilangan atau pernah mengalami perpisahan yang meninggalkan traumatik nih untuk si individu tersebut, sehingga ketika dia harus menjalin hubungan yang intimate lagi dengan orang lain, dia merasa takut akan kehilangan lagi gitu. Penyebab lainnya yaitu memiliki temperamen tertentu yang lebih rentan terhadap gangguan kecemasan dibandingkan individu lainnya. Lalu riwayat keluarga, jadi secara genetik kecemasan itu memang diturunkan ya. Jadi riwayat keluarga termasuk diantaranya adalah memiliki saudara kandung dengan masalah yang berkaitan dengan kecemasan atau gangguan kecemasan, atau memiliki orang tua yang memiliki gangguan kecemasan. Ini juga bisa menyebabkan seseorang mengalami separation anxiety disorder. Lalu penyebab yang selanjutnya itu adalah dari masalah lingkungan. Jadi pengalaman seseorang itu mengalami bencana tertentu atau pengalaman adanya perpisahan yang secara drastis atau perpisahan yang cukup menyakitkan hingga membuat traumatis, itu juga bisa menjadi penyebab munculnya separation anxiety disorder pada seseorang. Gangguan berikutnya pada gangguan kecemasan itu adalah fobia. Fobia di sini adalah penolakan yang mengganggu yang diperantarai oleh rasa takut yang tidak proporsional dengan bahaya yang dikandung oleh objek atau situasi tertentu dan diakui oleh si penderita sebagai sesuatu yang tidak berdasar. Oke, dan fobia ini itu juga dibagi menjadi dua nih. Ada fobia spesifik dan ada juga fobia sosial. Fobia spesifik itu adalah fobia atau ketakutan yang kuat dan persisten yang dipicu oleh keberadaan suatu objek atau situasi yang spesifik yang menyebabkan stres berat atau kerusakan dalam keberfungsian gitu. Jadi kalau fobia spesifik, dia itu takutnya hanya pada satu hal yang spesifik aja nih. Misalnya yang kita sudah banyak kenal ya, fobia akan ruang sempit atau fobia akan hewan-hewan tertentu gitu. Nah itu namanya adalah fobia spesifik. Orang-orang yang memiliki fobia spesifik ini ditandai dengan adanya ketakutan yang berlebihan dan persisten terhadap objek tertentu gitu. Misalnya seperti takut ketinggian, takut hewan, terus takut disuntik, terus takut ketika melihat darah gitu. Nah itu salah satu yang menandakan jika seseorang ini memiliki fobia spesifik. Terus fobia spesifik itu juga ditandai dengan ketika adanya si objek atau yang men-trigger fobianya, dia akan langsung bereaksi secara berlebihan gitu. Jadi ketika
fobianya itu muncul, dia langsung bereaksi secara ketakutan yang berlebihan gitu. Jadi tidak ada penundaan ya, bukan yang dari jauh aman, tapi biasanya dari jauh aja itu udah muncul detak jantungnya sudah berat, terus berkeringat gitu. Jadi memunculkan tanda-tanda ketakutan seperti itu. Ketakutan yang muncul ini juga itu di luar proporsinya gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi di hutan terus melihat macan depan mata, kita takut, ya itu bukan fobia namanya, itu wajar, itu reaksi wajar kita dalam menyelamatkan diri kita. Kita tahu singa atau macan itu adalah hewan buas yang mungkin saja memakan kita, sehingga muncul ketakutan. Nah, itu adalah hal yang wajar. Namun ketika ketakutan itu di luar proporsinya gitu, misalnya tadi ada orang yang melihat karet aja langsung berteriak, langsung lompat, langsung ada mungkin yang sampai menangis, bergetar badannya. Nah, ketakutan berlebihan seperti itu baru dikatakan fobia. Fobia itu juga berlangsung secara persisten dan lama. Minimal 6 bulan atau lebih gitu. Jadi selama 6 bulan itu terus muncul dan semakin berat kondisinya, nah itu baru bisa dikatakan fobia spesifik. Penyebab dari fobia, jika kita pandang dari beberapa perspektif psikologi, itu memiliki alasan-alasan yang berbeda. Misalnya perspektif psikoanalis itu menganggap jika fobia itu terjadi karena adanya kecemasan yang berasal dari id seseorang, dan ini berkaitan sekali dengan sesuatu yang secara simbolik gitu. Jadi misalnya dia takut akan ketinggian, nah itu sebenarnya ada suatu dorongan nih dalam diri dia, yang ketinggian itu merupakan simbol dari sesuatu yang sangat dia inginkan atau id-nya, drive-nya gitu. Lalu kalau perspektif behavior menganggap fobia ini bisa terjadi karena adanya proses belajar gitu. Jadi tadi misalnya ada keluarga yang memiliki fobia atau orang tua kita memiliki fobia tertentu, itu akhirnya membuat kita juga fobia terhadap hal tersebut. Karena apa? Karena ada proses belajar tadi gitu. Nah, kalau perspektif biologis itu melihat kalau misalnya fobia ini bisa terjadi karena adanya faktor genetika atau faktor temperamen tadi. Nah, genetika artinya adalah diturunkan gitu. Jadi karena memang orang tuanya punya ketakutan, itu ada di genetiknya, diturunkanlah ke si anaknya gitu. Fobia biasanya ditreatment dengan exposure therapy, atau si individu tersebut diberikan expose atau ditunjukkan atau diperlihatkan dengan hal yang memang mereka takuti gitu. Nah, ada dua teknik nih dalam exposure therapy. Ada namanya flooding. Jadi kalau flooding itu dikasihnya langsung secara besar atau langsung dekat, atau langsung hal yang ditakutinnya langsung ditampilkan di depannya gitu. Jadi misalnya takut kucing, langsung dimasukin ke ruangan yang penuh kucing gitu. Nah, itu adalah teknik flooding. Sedangkan ada juga teknik yang step by step gitu, dimana dikasih dulu nih yang misalnya takutnya kucing, dikasih unjuk dulu foto-foto kucing, oke, aman, kecemasannya sudah menurun nih, disuruh pegang boneka kucing, oke, boneka kucing juga aman, tidak menunjukkan kecemasan yang berlebihan. Dikasih lagi misalnya kucing tapi jarak 50 meter, diperdekat, lama-lama memegang kucing, menggendong kucing gitu. Jadi ada beberapa jenis ya untuk exposure terapi ini. Nah, penggunaan exposure terapi juga harus disesuaikan dengan karakteristik si klien dan pasiennya gitu. Kalau misalnya si kliennya cenderung punya anxiety yang berat dan dia itu tipikal yang pesimistik gitu. Jadi ketika dapat sesuatu hantaman yang besar, mereka akan drop. Maka jangan dikasih flooding gitu. Yang ada malah mereka makin trauma dan tidak mau dan makin takut gitu. Tapi kalau berarti harus yang step by step.
Tapi kalau misalnya tipikalnya adalah yang ini orang sebenarnya suka tantangan gitu, suka challenging, orang-orang yang punya orang-orang yang cukup kompetitif. Nah, itu baru bisa tuh dikasih teknik yang flooding. Oke, jadi diperhatikan deh, ketika memberikan treatment juga harus memperhatikan karakteristik dari kliennya atau kepribadian dari si kliennya. Sedangkan untuk fobia sosial itu adalah ketakutan terhadap satu atau lebih situasi sosial. Misalnya takut ketika berbicara di depan umum, atau takut, ada juga yang bahkan takut untuk bertemu dengan orang dalam jumlah yang banyak gitu. Takut berada di tengah-tengah keramaian. Nah, gangguan fobia sosial ini juga cukup terkait dengan kepribadian yang avoidance. Jadi orang-orang yang memiliki kepribadian yang avoidance, yang suka menghindar, nah itu punya kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan fobia gitu. Nah, gangguan fobia ini biasanya dimulai sejak fobia sosial biasanya dimulai sejak remaja dan juga dewasa awal, dan lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki. Nah, orang-orang yang mengalami fobia sosial 56-58% itu mengalaminya karena pernah punya pengalaman terkait dengan fobianya. Misalnya dia pernah melakukan hal yang memalukan di atas panggung, sehingga ketika dia harus naik panggung dia mengalami ketakutan dan kecemasan yang berlebihan gitu. Nah, ada penelitian juga nih dari McCabe tahun 2003. Jadi penelitian dari McCabe ini menunjukkan orang-orang yang memiliki fobia sosial itu 92%-nya pernah mengalami riwayat dibully atau diolok-olok pada masa kanak-kanaknya nih. Dan 35% itu juga menunjukkan jika mereka mengalami OCD. Gitu. Jadi dari penelitian ini kita bisa lihat kalau ada kaitannya nih antara bullying dan OCD dengan fobia. Treatment untuk pasien atau klien dengan fobia itu biasanya bisa menggunakan CBT atau pengobatan medis, jadi diberikan antidepresan. Tapi ingat ya, pengobatan medis itu dilakukan oleh dokter atau psikiater. Jadi untuk psikolog itu tidak memberikan obat. Sehingga ketika kita mendapatkan pasien atau klien yang sekiranya ini membutuhkan antidepresan, maka psikolog harus merefer pasien tersebut kepada dokter atau psikiater untuk diresepkan antidepresan. Bukan psikolog yang meresepkan antidepresannya. Nah, selain itu, fobia juga bisa ditreatment dengan terapi perilaku dengan memberikan efek jangka panjang yang lebih baik. Gangguan berikutnya yaitu gangguan panik. Nah, gangguan panik ini adalah kondisi yang tergolong ke dalam gangguan kecemasan yang ditandai dengan terjadinya serangan panik secara tiba-tiba, kapan dan di mana saja, serta dialami berulang-ulang. Nah, perasaan cemas, panik, dan stres itu terjadinya secara tidak terduga nih, tanpa mengenal waktu atau situasi yang sedang terjadi di lingkungan, dan dia terus-menerus terjadi, bahkan seringkali tanpa adanya hal yang membahayakan atau perlu ditakuti. Jadi, kalau misalnya kita panik karena misalnya kita panik karena akan terlambat, nah itu wajar gitu. Tapi kalau gangguan panik ini, kepanikannya atau kecemasannya itu muncul tanpa ada yang men-trigger gitu. Jadi secara tiba-tiba aja dia panik gitu, atau tiba-tiba dia merasa panik karena sesuatu yang sebenarnya nggak harus panik juga kok gitu. Gangguan panik ini biasanya terjadi karena stres. Itu adalah pemicu utamanya gitu. Jadi orang yang mengalami stres berat itu biasanya mudah sekali terkena gangguan panik. Gangguan panik ini juga terkait dengan kesehatan fisik, atau bisa juga karena kejadian traumatis yang pernah dialami. Jadi misalnya pernah kecelakaan atau pernah mengalami sakit keras,
sehingga ia mudah merasa takut atau panik terhadap hal-hal yang kecil. Terus adanya perubahan drastis dalam hidupnya, misalnya ada perceraian atau ditinggal meninggal secara tiba-tiba oleh pasangan atau oleh orang tua gitu, tanpa adanya traumatic healing yang tepat, atau ketika terjadi peristiwa kehilangan tersebut atau peristiwa perubahan yang drastis itu tidak dilakukan coping yang tepat terhadap perubahan tersebut sehingga memunculkan adanya disorder. Atau bisa juga karena pengkonsumsian kafein dan nikotin secara berlebihan gitu ya. Dan bisa juga karena adanya riwayat mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Individu dengan gangguan panik itu ditreatment dengan 2 metode, dengan psikoterapi dan juga farmakoterapi. Dengan psikoterapi itu biasanya dengan menggunakan teknik CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Dengan farmakoterapi itu biasanya diberikan diantaranya 3 jenis obat-obatan. Bisa obat-obatan anti-ansietas, bisa antidepresan, atau obat-obatan sedatif. Gangguan kecemasan terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah Generalized Anxiety Disorder atau gangguan psikiatrik yang ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak rasional dan tidak realistis terhadap peristiwa yang terjadi sehari-hari. Jadi kalau gangguan kecemasan ini itu tuh muncul di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tuh menunjukkan adanya kecemasan atau ketakutan yang secara eksesif gitu atau berlebihan, kurang lebih 6 bulan atau lebih dari situ terhadap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi misalnya mau mandi takut, cemas gitu. Mau makan terus dia cemas, takut gitu. Biasanya orang-orang yang overwhelmed terhadap apapun yang dia hadapi itu juga memiliki kecenderungan untuk bisa mengalami generalized anxiety disorder. Ada beberapa simptom nih yang biasanya muncul pada individu dengan generalized anxiety disorder, yaitu yang pertama mereka itu mengalami restless, jadi kayak capek terus atau merasa lelah, merasa tidak bertenaga gitu, terus juga sangat mudah merasa sakit, terus juga sulit untuk berkonsentrasi, sering blank gitu pikirannya, terus mudah tersinggung, dan juga sering kaku-kaku ototnya, jadi ada muscle tension di situ, dan juga mengalami gangguan tidur. Nah, setidaknya 3 atau lebih simptom ini harus muncul nih. Dan yang pastinya itu ya, ada kecemasan dan ketakutan yang berlebihan pada aktivitas sehari-hari. Generalized Anxiety Disorder atau GAD ini itu biasanya dialami oleh wanita. Jadi wanita tuh punya kecenderungan 2 kali lebih tinggi untuk mengalami GAD dibandingkan dengan laki-laki. Dan orang dengan GAD ini biasanya masih bisa menunjukkan keberfungsiannya dalam keseharian, tapi memang ada tingkat kekhawatiran yang tinggi ketika mereka melakukan aktivitas sehari-harinya. Jadi kayak terlihat terlalu banyak takut, terlalu banyak mikir, terlalu banyak terlalu cemas terhadap banyak hal gitu. Orang dengan GAD biasanya kurang aware nih dengan kondisi mereka. Jadi mereka merasanya fine-fine aja, cuman memang pencemas aja gitu. Sehingga karena awareness yang rendah ini, individu dengan GAD biasanya jarang melakukan treatment dibandingkan kasus-kasus lainnya seperti depresi atau fobia. Tapi biasanya individu dengan GAD itu banyak yang datang ke dokter dengan adanya keluhan-keluhan fisik gitu, seperti sering yaitu restless tadi, terus sering tegang otot gitu, sehingga atau misalnya
sakit perut atau perut kembung gitu. Jadi dengan ciri-ciri itu banyak dari mereka akhirnya berkonsultasi dengan dokter gitu. Tapi setelah dicek ternyata tidak ada masalah fisik atau masalah biologis pada mereka. GAD biasanya disebabkan adanya konflik nih antara id dan ego yang tidak tertangani dengan baik. Biasanya mereka punya drive, punya keinginan tertentu, tapi terlalu ditekan ke unconsciousnya tekanan. Jadi sehingga membuat mereka memunculkan simptom-simptom kecemasan tadi gitu. Karena id-nya itu terlalu ditekan dengan superegonya. Lalu ada persepsi terkait kemampuan mengatasi masalah yang rendah. Jadi memang problem solvingnya buruk sehingga bukannya menyelesaikan masalah tapi hanya berpaku di kecemasannya saja gitu. Dan kontrol diri yang rendah gitu. Dan juga adanya distorsi kognitif. Adapun faktor lainnya yaitu ditemukan nih kalau misalnya GAD juga diturunkan secara genetik, dan pada individu yang mengalami GAD memiliki neurotransmitter GABA yang berlebihan di tubuhnya. Padahal GABA itu berfungsi untuk menghambat kecemasan, sehingga ketika GABA-nya itu terlalu banyak di badan, itu akan menimbulkan stres di otak. Treatment yang dilakukan kepada individu dengan GAD itu biasanya adalah dengan CBT atau penanganan medis. Ada juga terapi yang namanya ilham terapi. Tetapi ini masih dalam riset dan belum 100% terbukti atau belum banyak penelitian yang menunjukkan jika ilham terapi ini efektif untuk pasien-pasien dengan GAD. Oke, sekian penjelasan mengenai gangguan kecemasan. Saya harap kalian bisa memahami penjelasan yang saya berikan dan juga penjelasan ini bisa menambah wawasan dari kalian yang menonton. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.